Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ya, yang terkait dengan aljabar. Ya, kita sudah sampai di konsep dasar determinan. Ya, konsep dasar determinan. Ya, apa yang dimaksud dengan determinan suatu matriks? Ya, jadi kita berbicara tentang matriks. Ya, apa determinan dari suatu matriks? Yaitu ya, nilai skalar. Ya, nilai skalarnya itu bisa berupa satu angka tunggal ya, dan seterusnya. Yang ini yang dapat dihitung dari sebuah matriks persegi. Ya, jadi determinan itu cuma bisa dihitung dari matriks persegi. Ya, yaitu matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya, ukurannya bisa 2 kali 2, 3 kali 3, ya bisa 4 kali 4, ya bisa 5 kali 5 dan seterusnya. Ya, intinya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa determinan hanya ada untuk matriks persegi. Ya. Untuk apa nilai determinan itu dicari? Di sini ada dua tujuan atau manfaat dari mengetahui nilai determinan. Ya. Ya, yang pertama ya untuk menentukan apakah suatu matriks itu memiliki inverse. Ya, dia memiliki inverse atau tidak. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear (SPL). Ya, jadi ada sistem persamaan linear yang memiliki beberapa variabel. Dengan menggunakan determinan, ya, kita bisa menghitung nilai-nilai dari variabel tersebut. Ya, dalam suatu sistem persamaan linear atau SPL. Ya. Adapun notasi atau simbol atau lambang ya ketika kita menuliskan determinan suatu matriks, ya di sini contohnya adalah matriks A. Biasanya ditulis sebagai ya determinan A ya, determinan A yang ini, atau dengan menggunakan garis tegal atau garis tanda mutlak seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya matriks B, ya tulis saja determinan matriks B atau tanda mutlak atau seperti ini ya. Ini penulisan dari notasi determinan suatu matriks. Ya, ya terserah ya. Nama matriksnya bisa C, D dan seterusnya. Ya, jadi penulisannya itu ada dua, determinan matriks A atau tanda mutlaknya garis tegak kanan kiri dari suatu matriks tersebut, nama suatu matriks tersebut. Baik, kita lanjut. Ya. Bagaimana menghitung suatu determinan? Ya. Yang pertama di sini ya, untuk ukuran 2 kali 2. Untuk matriks ukuran 2 kali 2, misalnya matriks A di mana unsur-unsurnya adalah A, B, C dan D. Ya, ini ya. A, B, C dan D itu unsur-unsur dari matriks A. Maka untuk mencari nilai determinannya ya bisa dengan ya kita kali dulu ya diagonal utamanya. Yang ini A kali D. Kemudian kita kurangi dengan ya, perkalian dari diagonal samping yaitu B ya, BC atau CB. Bisa ya? Jadi itu cara untuk menghitung nilai determinan matriks yang berukuran 2 kali 2. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, ini sederhana ya, gampang. Kita lihat contohnya. Ya, di sini ada matriks P. Ya, ada matriks P. Unsur-unsurnya 5, 2, 1, 3. Ya, jadi unsur-unsurnya 5, 2, 1,
3. Jadi kalau mau menghitung nilai determinannya, determinan P, ya, atau P. Ya, di sini ya dia menggunakan determinan P, ya. Maka perhatikan diagonal utamanya, yaitu 5 dikali 3, ya. Ya, diagonal utamanya 5 kali 3 dikurang 2 kali 1 atau 1 kali 2. Diperoleh 15 kurang 2, hasilnya adalah 13. Jadi determinan matriks P adalah 13. Ya. Kalau saya kasih contoh lain lagi, misalnya matriks R, ya. Ya. Dengan unsur-unsur, ya, 4, 2, 6, 5. Maka determinan dari matriks R sama dengan 4 dikali 5, ya, dikurang 6 dikali 2, 6 kali 2. Ya, 6 kali 2. Berarti 20 dikurang 2, 12. Jadi hasilnya adalah 8. Ya, jadi matriks R memiliki nilai determinan sebesar 8. Ya. Saya kira cukup, ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, definisi matriks, mengapa kita harus menghitung determinannya, kemudian cara menghitung matriks dengan ukuran 2 kali 2. Ya, matriks persegi ukuran 2 kali 2. Ya, dengan menggunakan rumus, ya, hasil perkalian diagonal utamanya dikurang dengan hasil perkalian diagonal samping. Ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.